ceria dan kangen teteh. Aku Rangga dan kita jumpa lagi di Jam Segini Sendirian. Nah, karena jam segini sendirian, kali ini gue mau bahas tentang proses terjadinya atau terciptanya lagu Badai Veranda. Lagu yang merupakan single terbaru gue sejauh ini sampai video ini dibikin. Nah, oke. Kita mulai dari mana ya? Jadi waktu itu, suatu malam di tahun 2014, gue kepikiran bikin lagu buat Veranda. Hal pertama yang gue lakukan, bukan langsung bikin lirik, bukan langsung bikin nada, tapi gue menentukan karakter lagu ini dulu, gitu. Jadi gue harus memahami nih, gue akan membuat lagu untuk seorang Jessica Veranda, gitu. Untuk itu, gue harus mengetahui karakter dia dulu sedikit atau banyak. Maka gue melakukan brainstorming dengan beberapa teman, gitu. Terus kemudian gue sadar bahwa Jessica Veranda ini menurut interpretasi gue adalah tipe yang kayaknya kurang cocok kalau dibikinin lagu yang ceria atau yang rame atau apa ya, gitu deh. Pokoknya kayaknya kurang cocok aja kalau dibikinin lagu yang dengan irama yang sedikit cepat seperti itu. Jessica Veranda ini lebih ke tipe yang cocok dibikinin lagu yang sifatnya memuja gitu, karena dia adalah bidadari. Iya, kayaknya dia satu-satunya yang bukan dilahirkan di bumi gitu. Nggak tahu, mungkin di kahyangan, karena dia begitu cantik. Cantiknya nggak main-main, cantiknya kurang ajar. Itulah Veranda gitu. Maka gue mulai mencoba brainstorming setelah dengan teman, lalu dengan diri sendiri. Ini enaknya dibikin lagu yang warnanya kayak gimana. Gue kepikiran bikin yang biramanya 3/4 gitu, atau 6/8 gitu. Gue referensinya pengennya lagu-lagu yang seperti Aerosmith yang Crazy gitu, atau Ari Lasso yang Duhai cintaku, sayangku, yang mengalun seperti itu, yang gimana, yang kalau orang denger tuh, wah ini lagu ini untuk memuja kamu, seperti itu. Kemudian mulailah gue bermain-main dengan nada-nada di pikiran. Waktu itu kepikirannya tuh bikin nada udah dapet yang seperti itu yang pertama gue dapet nada itu tadi. Gue simpan dulu. Waktu itu gue masih di luar. Kepikiran nada itu gue rekam. Terus sampai rumah gue langsung ambil gitar, langsung garap. Kayaknya nada barusan nih enak nih kalau dijadiin part yang paling ditonjolkan di lagu ini gitu. Maka gue taruh nada itu sebagai sebagai referen pembuka, sambil sekalian gue taruh kata-katanya di situ gitu. Tadinya tuh awalnya aku terguncang badai veranda, tapi kayaknya kalau badai kan bukan terguncang, tapi kita tersapu oleh badai, makanya gue ganti jadi tersapu. Dari situ langsung pikiran, oke, ini lagu akan gue kasih judul Badai Veranda gitu. Nah, baru di malam itu juga dengan gitar, dengan kertas dan bolpen, dengan kopi, dengan rokok di teras depan rumah, gue bikin lagu, pikir nada sekaligus pikir liriknya juga. Di situ langsung gue masukin kata-kata. Gue kalau bikin kata-kata tuh nggak langsung jadi satu kalimat gitu, nggak. Gue pikirin justru per suku katanya. Di hatikunya tuh yang ada duluan belakang situ. Baru kemudian per suku kata itu gue hitung dulu. Tuh, baru gue masukin kata-kata dari situ. Dari belakang ke depan jadi. Dan gue usahain itu menjadi satu kalimat yang sesuai dengan EYD, ejaan yang diamburadulkan. Bukan, ejaan yang D-nya tuh apa sih? Pokoknya gitu. Itu jadi satu paket sebagai referennya ya. Segitu tadi. Aku tersapu badai veranda. Pikiran di sini kayaknya ini kayaknya mahal nih. Nada yang kayak gini mahal. Cuman karena ini mahal, gue mikirnya oke, jangan langsung ditaruh di depan, taruhnya di belakang-belakang aja gitu. Makanya di depan nggak pakai nada itu ya. Tapi aku tersapu badai veranda. Biasa dia. Dengan tatapan itu kau tancapkan pada berlumur cinta di hati. Sebagai bidadari, itu yang ku tahu. Takkan lelah ku memuja kamu. Itu menjadi satu paket ref. Gue simpan. Nah, gitu. Kemudian gue baru mikir lagi, ini bait sama pre-chorus kalaupun ada nanti enakan
dibikin kayak gimana nih. Lalu gue kepikiran, oh ini anaknya kayaknya gue membuat satu lagu yang arahnya lebih ke bercerita gitu. Jadi gue mikirnya oke, di bait nanti gue akan cerita secara umum dulu, lalu pre-chorus akan lebih spesifik, baru di ref ini nanti gue udah mulai sangat spesifik mas satu entitas ini bernama Veranda gitu. Oke, dari mana gue mulai? Apa yang mau gue ceritain di bait? Terus gue kepikiran, oke, gue mending menceritakan tentang pengalaman gue teateran gitu. Wah, itu proses membuatnya sangat panjang dan lama karena gue banyak sekali pertentangan batin. Ini enaknya gini, enaknya gini, enaknya gini. Tapi akhirnya jadilah sepaket nada beserta kata-kata itu menjadi seperti apa yang kita bisa dengar di SoundCloud gitu. Dan apa yang gue tulis di situ seperti bingo nomor 13, lalu dipanggil kedua dari belakang, lalu akhirnya berdiri dan mikir aduh gue nggak bisa nikmatin show-nya, itu adalah kisah nyata, beneran kejadian. Saksi matanya waktu itu temen gue namanya Pitching sama Andre, ya Pitching dan Andre nonton bareng gue waktu itu, tapi mereka duduknya di row 2 atau row 3 depan gitu karena bingo mereka beda sama gue. Harusnya samain aja ya. Tapi gitu, faedahnya adalah karena gue akhirnya berdiri, somehow gue bisa bikin lagu ini. Ya, kita ambil positifnya aja lah ya gitu. Karena di bait itu gue menceritakan sesuatu yang sangat umum, yaitu pengalaman gue datang ke teater, sedangkan referennya udah jadi dan itu sangat spesifik memuja Verandanya. Ini di bagian pre-chorus nih, cara menjembatani antara hal yang sangat umum dengan yang sangat spesifik ini rada tricky banget nih. Gue sempet mikir lama di situ sampai akhirnya gue nemuin satu konklusi, ya udah sekalian dikosongin aja, kita masukin monolog di sini dan kita masukin juga suara aslinya Jessica Veranda di bagian pre-chorus itu. Makanya di bagian situ gue kosong. Kuncinya apa sih? Oh ya, di sini gue menggerutu nih. Berdiri lagi, nggak dapat duduk. Gue nggak dapetin show-nya kalau kayak gini nih. Lalu masuk suara Veranda. Halo. Meskipun aku malu-malu, tapi itu fashionable. Kofe. Terus gue terkesima. Wah, cantik banget. Mungkin takdir berkata lain saat itu. Nah, ini udah mulai menjurus ke spesifik. Makanya akhirnya langsung dihajar dengan referen yang aku tersapu badai Veranda. Enggak, ya aku sayangnya sama kamu. Nah, itu sudah jadi dan udah gue catet, langsung gue rekam di tempat. Biasanya nih ya, kalau gue bikin lagu, lalu gue rekam, lalu gue tidur, besok paginya akan menjadi penentuannya. Ketika besok pagi gue denger rekaman gue dan gue mikir, ini lagu apaan sih? Biasanya itu gue buang. Cuman ya, untuk Badai Veranda ini ketika gue denger pagi hari, oh enak nih, masih nyantol nih. Dan itu nggak langsung jadi karena bagian bridge waktu itu masih gue belum bisa bikin karena udah terlalu malam, jadi gue tinggal. Besoknya baru gue selesaiin yang bagian segenap penghuni kayangan pasti merasa kehilangan dirimu, itu gue bikin besoknya gitu. Jadi seperti itulah cara gue bikin lagu. Terus gue mau masukin satu unsur lagi nih di lagu ini, unsur yang seakan-akan lagu ini ada klimaksnya. Klimaks tuh biasanya ditandai dengan nadanya naik, modulasi. Misalnya tadi main di C terus main di D gitu kan, naik kan. Nah, gue juga pengen seperti itu. Cuman kayaknya kalau dari kesini naik ke B atau ke C gitu, kasihan pita suara gue. Jadi gue mikir oke, kita bikin seolah-olah lagu ini naik, tapi sebenarnya enggak. Untuk itu di bagian interlude gue turunin 1, sehingga nanti ketika balik lagi ke ref dia naik 1, seakan-akan naik padahal balik lagi ke awal gitu. Makanya di bagian ref 1 abisnya tuh kayak gini. Takkan aku memuja kamu, itu ke kunci G6. Dari sini adalah jembatan ke C, yang adalah 4-nya G gitu, Fa-nya G. Nah ini kan udah main di G, tadi main di A, ini udah turun 1 nih. Nah abisnya enak nih. Ini naik 1,5. Iya, jadi jatuhnya tau nanti ke G lagi sih. Segala penghuni kayangan pasti merasa kehilangan dirimu. Terima kasih Jessica Veranda, kau pilih bumi untuk kau tinggali. Wow, pas wow itu kesannya kayaknya kan, wah ini mau klimaks nih, mau naik. Wow, ini perasaan yang terdalam dari, nadanya
kuncinya main di A lagi. Jadi sebenarnya buat pita suara gue aman-aman aja. Sengaja gue bikin nadanya sama untuk ref kedua, tapi kata-katanya dibedain karena gue pengen balik lagi ke Badai Veranda itu di akhir ref 2 nanti. Karena gue pengen kata kunci itu, aku tersapu Badai Veranda, itu menjadi kata kunci yang diunggulkan di lagu ini. Makanya dia balik lagi ke "Ku telah tersapu oleh badai veranda". Sini baru masukin itu yang membuat mahal, yang gue pikirin kayak gitu. Aku memuja. Diulang 3 kali. Rumus 3 kali diulang ketika ending gue pakai di sini. Takkan lelah ku memuja. Gue bengkokin kuncinya. Takkan lelah ku memuja. Dapat lagi mahal. Mayan. Takkan lelah ku memuja kamu. Harusnya lagu habis di sini, tapi gue tambahin 4 bar lagi. Dan kalau diantara kalian ada yang ngeh, nada untuk ending terakhirnya itu ketika gue main solo gitar terakhir banget, itu gue ambil referensinya dari Shinkiro. Ini tuh Shinkiro sebenarnya, ya nggak sih? Hayalan yang terbayang-bayang pada jendela, waktu-waktu yang telah berlalu ilusi. Ya gak sih? Jadilah lagu ini. Berarti sampai di titik ini lagu sudah jadi secara mentah, tinggal bagaimana gue mengolah dan mengemas ini sehingga layak didengar oleh publik, kan seperti itu. Maka itu lagu mentah ini, materi dasar ini gue rekam secara kasar, lalu materi ini gue bawa ke studio teman gue di Cipete. Oke, gue punya satu teman namanya Chris, panggilannya Cimot. Dia punya satu studio sendiri di Cipete, dia menamakan studionya Garage Sound Lab. Gue akan ajak lo ke sana di video ini juga, jadi jangan kemana-mana. Mending sekarang aja yuk. Mari kita ke studionya Cimot di Cipete. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di kawasan Cipete, tepatnya Garage Sound Lab. Ini akan gue tunjukin tempat dimana gue merekam Badai Veranda. Mari kita masuk. Nah, ini adalah studio Garage Sound Lab, dan ya ini lagi ada beberapa orang di sini. Halo Rangga. Bapak, halo Pak. Ya ampun, halo. kayaknya lagi pada giting kawai. Gelap banget ini tempatnya. Gelap juga, emang tempatnya gelap. Makanya. Oke, tadi dari pintu masuk, ini ada gitar gue di sini. Ini ada seperangkat alat rekam. Dan ini adalah Bapak Chris. Ini operator saya selama gitu gimana? Terus iya, ini keyboard yang saya pakai buat rekaman. Lalu ini ada mic-nya di bawah, ada kaki juga. Ada teman-teman, ada Caca dan ada Gah. Halo halo. Ada kaki juga. Kakinya dekat mangkok. Lagi ngetren. Dan iya, this is the place. Tempatnya kedap suara. Nih kalau gue rekaman biasanya begini. Nah gue ngeteknya di sini. Dan nanti Bang Cimot akan mengoperasikannya di sini. Coba contohin, Mat. Halo Mama. Oh, contohin. Ini gitu sama Mama. Lagi. Iya. Apa? Ya pokoknya begitu cara jadi sistemnya begitu. Jadi gue ngetek di sini, dia operasiin di situ. Dari sini buka software tuh ada yang namanya Cubase. Dari Cubase di sini ada ADDA-nya di sini. Namanya M-Audio Fast Track Ultra Rec 8R. Baru keluarin dari sini. KRK Rocket 5 inch. Baru nyambung ke mic sini. Gitu ceritanya. Oke, terima kasih banyak tutorialnya Pak Cimot. Oh ya, namanya Chris tapi kita panggil dia Cimot. Karena dia Chris yang imut. Oh, Chris Timothy. Lagi yang imut-imut ya gitu. Ya. Itu aja sih. Jadi terima kasih sudah menyaksikan. Kita kembali lagi ke studio. Nah, jadi dengan demikian lagunya sudah jadi dan sekarang bisa kita dengarkan bareng-bareng di soundcloud.com/Rangga Pranendra. Di situ ada lagu judulnya Badai Veranda. Itu adalah lagu yang gue ciptain dan barusan gue telah jabarkan proses pembuatannya. Oke, sepertinya sudah cukup malam jam segini. Walaupun gue sendirian, tapi setidaknya ada kalian yang menemani. Terima kasih sudah menemani. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di jam segini sendirian berikutnya. Dadah.